Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 48. Gara bertandang ke rumah Nyonya Besar sesaat setelah ia mengantar Bening pergi ke kampusnya. Nyonya Besar menyambut kedatangan putra bungsunya itu dengan senyum seperti biasa. Nampaknya Nyonya Besar baru saja selesai dari ruang pribadinya. Ada apa lagi, Gara? Mukamu itu loh seperti sedang menahan beban berat. Gara tertawa kecil lalu merangkul Nyonya Besar dan mengajak ibunya itu berkeliling rumah. "Mah, ada yang mau aku bicarakan." "Ngomong saja," sambut Nyonya Besar lagi. "Mah, aku rasanya sudah mantap akan menceraikan Sela." Mama menghentikan langkah, lalu memandang putra bungsunya itu sesaat sebelum ia menarik susah payah nafasnya sendiri. "Sudah dipikirkan dengan matang?" "Ya, aku sudah tidak ingin lagi terlibat hubungan apapun dengannya, Mah. Dan ada yang ingin aku bilang sama Mama dan Papa juga tentang kebenaran yang selama ini aku dan Sela sembunyikan." "Apa, Gara?" "Sebenarnya, Revi sudah tidak punya harapan besar bisa mengandung lagi, Mah. Aku melihat catatan medis terakhirnya waktu itu." Nyonya Besar nampak terdiam. Selama ini dia tahu Revi sengaja menunda kehamilan demi karirnya. Tetapi soal kemungkinan Revi tidak bisa hamil lagi sama sekali tidak pernah terpikirkan olehnya. "Kau serius?" tanya Nyonya Besar dengan tatapan sedikit tak percaya. "Betul, Mah. Tidak ada lagi yang bisa aku pertahankan dari pernikahan dengan Revi kemarin. Pernikahan itu tidak salah. Yang salah adalah kami berdua. Revi yang egois dan aku yang tidak bisa tegas kepadanya saat itu." Tatapan Gara yang menerawang membuat Nyonya Besar jadi ibah. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan putra bungsunya itu. Ia menepuk-nepuk pundak Gara, berusaha memberikan kekuatan. "Mama tidak ingin menghakimi kamu. Mama tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Dulu kalianlah yang ingin menikah karena sudah begitu yakin dengan perasaan masing-masing. Sayangnya, kadang memang firasat orang tua itu tak pernah salah, Gara. Tapi kembali lagi, sebagai orang tua, kami pasti akan mendukung apapun yang menjadi keputusanmu waktu itu. Meski pada akhirnya kekecewaan pada Revi tak bisa Mama dan Papa sembunyikan lagi ketika dia menolak memberi kau anak. Jadi sekarang ya sudah, semua sudah terjadi. Kau sudah memiliki Bening, juga yang akan segera memberikan Mama dan Papa cucu. Ya, lakukanlah, Gara, jika itu yang kamu yakini terbaik." Gara menoleh kepada Nyonya Besar, lalu meraih jemari ibunya itu, menggenggamnya dan meletakkannya di dada. "Maaf ya, Ma, Gara sempat membuat Mama dan Papa kecewa karena memilih orang yang salah." "No problem, jangan dipikirkan. Apa yang membuat anak-anak Mama dan Papa bahagia, maka kami juga akan turut bahagia. Gara sayang Bening, Ma." Nyonya Besar memukul gemas lengan putranya itu. "Kau seperti remaja baru puber, baru tahu jatuh cinta saja." Gara tertawa lebar mendengarnya. Ia kemudian bersandar di bahu Nyonya Besar yang setia menepuk-nepuk pundaknya. "Nanti titip saja Bening di sini. Kalau kau pergi ke luar negeri, jangan biarkan dia sendirian di rumah." Gara mengangguk. Rencananya memang akan membawa Bening ke rumah ibunya saat ia akan berangkat kelak. Gara tersenyum, mengingat Bening yang begitu cantik, yang dulu sering diperhatikannya diam-diam setiap ia bertandang ke rumah orang tuanya. "Bagaimana kondisi cucu Mama?" "Baik, Ma. Bening itu perempuan kuat. Dia tidak ada lelahnya sama sekali. Tidak pernah merepotkan Gara. Mandiri dan tidak banyak pinta. Orang desa seperti Bening datang ke Jakarta betulan untuk menantang nasib, Gara. Di desa sudah biasa bersusah payah, jadi ketika di kota yang keras, dia tak mudah menyerah dan tidak pula suka mengeluh." "Mama suka tidak dia jadi menantu Mama?" tanya Gara lagi. "Tentu, awal dia datang ke ruang pribadi Mama bisa melihat dia gadis yang istimewa. Dia cantik sekali, tetapi malah memilih jadi pembantu. Kerjanya juga rajin. Mama suka Bening." Gara tersenyum lebih lebar mendengarnya. Setidaknya Gara yang paling beruntung. Dia bisa menjadi orang yang paling dekat dengan Bening hingga sekarang. "Kau jatuh cinta betulan padanya, Gara?"
Tanya Nyonya Besar sambil memandang Gara yang hanya tersenyum penuh arti. Menurut Mama? Ya, sepertinya sangat jatuh cinta. Untung kau bukan Gara yang dulu. Kalau tidak, pusinglah kepala Bening menghadapi tingkahmu. Gara tertawa keras mendengar Nyonya Besar yang seketika mengingatkannya dengan dirinya yang dulu. Gara yang dulu seorang playboy yang suka main perempuan, suka berantem, suka bikin ulah di kampus. Sekarang sudah jadi lelaki penuh wibawa yang membuat bangga kedua orang tuanya. Aku akan segera menceraikan Revi, Mah. Sepulangnya dia dari luar negeri, aku akan mengakhiri semuanya, ungkap Gara lagi dengan mimik yang kembali serius. Semua Mama serahkan padamu. Gara mengangguk. Tak akan dia tunda lagi kalimat talak yang sudah di ujung bibir untuk Revi nanti. Bening masih berada di dalam pelukan Gara setibanya mereka di bandara. Lama sekali Gara membiarkan Bening di dalam pelukannya, seolah tak ingin lepas, seolah tak ingin menjauh. Mereka diantar Pak Diman ke bandara itu. Baik-baik selama Mas Gara di luar negeri ya. Bening mengangguk, perlahan melepaskan pelukan Gara yang kini sedikit menunduk dan mengecup perut Bening yang mulai membuncit. Baik-baik di perut Mama ya, jagoan, katanya kepada perut Bening. Bening tersenyum mendengarnya. Suaminya begitu tampan dengan kemeja yang membungkus sempurna tubuhnya yang atletis dan berotot. Kacamata hitam bertengger di hidungnya yang mancung. Gagah. Kesan itulah yang selalu Bening tangkap setiap kali ia melihat Gara. Masih pula Bening ingat, saat mereka melangsungkan perkawinan di desa kemarin, para gadis desa memandang Gara dengan tatapan begitu memuja. Mas Gara juga baik-baik ya selama di sana. Usahakan jangan telat makan, istirahat yang cukup, dan jangan minum alkohol ya. Gara mengangguk. Ia sendiri sudah lama menghindari alkohol. Setelah suara di bandara mengatakan bahwa pesawat yang akan membawa Gara ke Paris hari ini akan segera berangkat, Gara dan Bening betulan berpisah. Gara melambaikan tangannya. Bening membalas. Hingga Gara telah masuk ke dalam pesawat, Bening pun membalikkan tubuh dan menuju ke parkiran. Ia akan bertolak ke rumah mertuanya. Di dalam mobil, Bening diam, memikirkan Gara yang akan jauh darinya barang beberapa hari. Entah mengapa hatinya jadi tak enak. Firasat Bening mengatakan hal yang tidak baik. Bening berusaha mengenyahkan segala prasangka yang muncul karena mereka harus berjauhan. Kita langsung ke rumah Nyonya Besar, Nona Bening, tanya Pak Diman. Singgah dulu di supermarket ya Pak Diman, Bening mau membeli bahan untuk membuat nasi bakar. Baik Non. Dan Bening pun melupakan kegelisahan yang tiba-tiba muncul saat ini. Hari ini ia ada mata kuliah sore, jadi bisa menghabiskan sisa pagi dan siang bersama mertuanya di rumah. Bening mulai sibuk memilih bahan masakannya hari ini. Tak menyangka pula di sana dia bertemu Yuki. Hai Bening. Yuki menyapa Bening ramah. Ia tahu Bening adalah istri kedua Gara. Halo Mbak Yuki, sedang berbelanja? Tanya Bening sama ramahnya. Iya, aku bisa sedikit bersantai karena Revi sedang di luar negeri sekarang, kata Yuki sambil mendorong troli belanjaan bersama Bening. Mereka bersisian. Memangnya Mbak tidak ikut? Tanya Bening penasaran. Setahunya di mana ada artis, maka di sana akan ada manajernya pula. Aku ikut, tapi akan menyusul 2 hari lagi. Sebab ada sanak keluarga yang meninggal kemarin, Bening. Oh, Bening ikut berduka cita ya Mbak Yuki? Terima kasih Bening. Oh iya, Nilam itu katanya adalah sahabatmu? Tanya Yuki penasaran. Iya Mbak, kita berdua sahabat sejak kecil. Artinya kau dan dia satu desa? Tanya Yuki lagi. Iya, betul Mbak. Teman dari kecil, satu sekolahan hingga lulus dari SMA. Dia sepertinya berbakat jadi artis. Aku sering melihatnya berlagak casting di depan kaca ketika Revi sedang pemotretan. Mungkin aku akan membantunya berkenalan dengan orang-orang dari dunia entertainment. Bening menoleh, menatap Yuki berbinar-binar. Alhamdulillah, memang itu cita-cita Nilam dari kecil Mbak. Semoga jalannya menjadi selebriti dimudahkan melalui Mbak. Tapi apa Mbak Revi tidak keberatan?
Kali ini Yuki diam sesaat. Kau tentu tahu watak Revi, dia tak suka dikalahkan. Tentu aku akan melakukannya diam-diam. Bening menarik nafas panjang, kemudian dia mengangguk, merasa ide dari Yuki sepertinya bagus. Oh iya, garam mana? Tanya Yuki setelah mereka sama-sama tiba di depan kasir dan mengantri. Mas Gara baru saja berangkat ke luar negeri, Mbak. Aku kira hanya Revi yang ada perjalanan ke luar negeri. Kemana memangnya Gara pergi? Mas Gara pergi ke Paris, Mbak. Kali ini Yuki diam. Dia menggigit bibirnya. Meski Revi adalah artisnya, ia tahu persis sifat Revi. Bening, tujuan Gara sama dengan Revi. Revi saat ini juga sedang di Paris. Apa Gara tahu? Tanya Yuki tiba-tiba menjadi tidak enak kepada Bening. Bening menggeleng perlahan. Bening tidak tahu, Mas Gara tahu tidaknya kalau Mbak Revi juga sedang di Paris sekarang. Tapi biarkan saja, Mbak. Bagaimanapun, Mbak Revi juga istri Mas Gara. Bening mencoba tersenyum, meski hatinya gelisah. Begitukah, Bening? Kau tenang saja, aku akan segera bertolak ke Paris besok. Dan aku pasti bisa memantau Revi, takutnya dia berulah lagi. Bening tersenyum kaku. Mbak jangan begitu, bagaimanapun Mbak Revi punya hak kok. Lalu Yuki diam. Dia juga menyesal kenapa tidak membiarkan Nilam ikut bersama Revi ke Paris. Setidaknya ada Nilam yang mengawasi artisnya yang keras kepala itu. Bening bergegas membayar belanjaannya. Entah mengapa ia jadi berdebar sendiri mengingat informasi yang baru saja dikatakan oleh Yuki barusan. Namun, kalaupun terjadi sesuatu pada Gara di sana, bukannya itu tidak jadi masalah. Mereka masih sah sebagai suami istri. Namun, jujur saja, Bening agak cemburu. Apalagi, Gara bilang akan menceraikan Revi secepatnya. Ya Allah, jangan egois, Ning. Bening mengusap dadanya sendiri, yang kini dilanda kegelisahan tak bertepi.